Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Junawan Dito pada mata kuliah Medan Elektromagnetik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal kedua yang ingin saya review, yaitu yang berjudul The Effect of Intensity and Long Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Field on this Density of Silk Tofu atau yang jika ditranslatekan yaitu pengaruh intensitas dan lama pemaparan terhadap medan magnet frekuensi rendah terhadap kerapatan tahu sutra. Jurnal yang saya review ini dibuat oleh Nurul Mega Astuti Sudarti dan Albertus Joko Samono. Saya mengambil jurnal ini yang bersumberkan dari internet. Poin pertama yaitu pada review jurnal ini yaitu resume jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh intensitas dan lama pemaparan medan magnet atau ELF terhadap massa jenis tahu sutra. Pengukuran data hasil penelitian dilakukan pada jam 0, jam ke-10, jam ke-20, jam ke-30, dan jam ke-40 setelah pemaparan terjadi. Tahu merupakan suatu produk pangan yang berasal dari hasil penyarian kedelai yang digiling dengan penambahan air berupa gumpalan protein kedelai. Tingkat konsumsi tahu sebagai makanan di Indonesia sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Tahu sutra atau tofu merupakan jenis tahu yang bertekstur sangat lembut dibandingkan dengan tahu biasa. Selain memiliki harga yang murah dan rasa yang enak, kandungan gizi dan protein yang dimiliki oleh tahu sutra ini juga cukup tinggi. Pemanfaatan medan magnet ELF mulai banyak digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasannya teknologi medan magnet ELF dapat memberikan dampak yang positif dalam bidang pangan. Dibuktikan melalui penelitian oleh Sudarti yang membuktikan bahwasannya pemberian paparan medan magnet ELF dengan intensitas sebesar 700 mikrotesla sampai 900 mikrotesla pada ikan bandeng segar dapat mengurangi pertumbuhan bakteri hingga 73% dan paparan 880 mikrotesla dalam jangka waktu 2 kali 30 menit dapat mengurangi pertumbuhan bakteri hingga 62% pada 5 jam setelah paparan. Sampel pada penelitian yaitu tahu yang dibeli langsung. Sampel pada penelitian ini yaitu tahu yang dibeli langsung dari tempat produksi tahu sutra yaitu di daerah Patrang, Jember. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 41 sampel yang berisikan 5 buah tahu sutra pada setiap sampel. Seluruh sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol sebanyak 5 sampel dan kelompok eksperimen sebanyak 36 sampel. Kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dipapar medan magnet ELF dengan intensitas 600 mikrotesla, 900 mikrotesla, dan 1200 mikrotesla serta lama paparan yaitu sebesar selama 50 menit, 100 menit, hingga 150 menit.
Pengukuran massa jenis dilakukan pada jam ke-10, jam ke-20, jam ke-30, dan jam ke-40 setelah proses pemaparan. Tiap pengukuran sampel dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu current transformer atau CT sebagai sumber medan magnet EMF, tester untuk memastikan besar intensitas medan magnet F yang digunakan neraca digital untuk mengukur massa sampel, gelas beker sebagai wadah untuk mencampur cairan dengan sampel, strong water, aquades, air aqua asli, serta kotak plastik untuk wadah sampel. Prosedur penelitian yang diawali dengan menyiapkan sampel tahu sutra, kemudian dibersihkan dengan strong water untuk menghilangkan bahan pengawet yang terdapat pada tahu sutra. Selanjutnya, tahu sutra diwadahi satu persatu dalam kotak plastik dan diberi air aqua asli hingga tahu sutra terendam. Selanjutnya, untuk kontrol disimpan pada ruangan dengan suhu kurang lebih sekitar 29 derajat Celcius dan kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan paparan medan magnet sebesar 600 mikrotesla, 900 mikrotesla, dan 1200 mikrotesla selama 50, 100 menit hingga 150 menit. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan data. Pengukuran massa jenis pada sampel tahu sutra dilakukan mulai jam ke-0 sebelum pemaparan medan magnet F. Kemudian pengukuran dilanjutkan pada jam ke-10, jam ke-20 hingga jam ke-30 hingga jam ke-40 setelah paparan terjadi dengan 3 kali pengulangan pada masing-masing pengukuran. Berikut merupakan data hasil nilai massa jenis rata-rata tahu sutra yang ditunjukkan pada tabel 1. Berdasarkan data pada tabel 1, diketahui bahwa nilai rata-rata massa jenis pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berbeda. Perbedaan nilai massa jenis digambarkan pada diagram batang pada gambar 1 berikut. Gambar 1 tersebut yaitu gambar grafik nilai massa jenis rata-rata tahu sutra. Pengukuran massa jenis rata-rata tahu sutra pada jam 0 yaitu 0,94 untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memiliki nilai rata-rata massa jenis yang paling kecil. Pada jam ke-10, nilai massa jenis kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mengalami kenaikan daripada jam ke-0, yaitu mengalami kenaikan dari 0,94 yang warna biru hingga menjadi 1,17 yang warna oranye gelap. Dan menjadi massa jenis tertinggi dibandingkan massa jenis kelompok eksperimen. Massa jenis kelompok eksperimen terkecil yaitu 1,01 pada intensitas 900 mikrotesla selama 50 menit, sedangkan massa jenis tertinggi yaitu 1,16 pada intensitas 900 mikrotesla selama 100 menit. Pada jam ke-20, nilai massa jenis rata-rata pada kelompok eksperimen intensitas 600 mikrotesla selama 100 menit dan intensitas 1200 mikrotesla selama 50 menit menjadi massa jenis tertinggi dibandingkan dengan kelompok lain, yaitu 1,12. Pengukuran pada jam ke-30, kita lihat pada jam ke-30
yaitu pada warna kuning. Menunjukkan bahwa nilai massa jenis rata-rata kelompok eksperimen intensitas 1200 mikrotesla selama 150 menit mengalami kenaikan, yaitu 1,13 dan menjadi massa jenis tertinggi pada jam ke-30 dibandingkan dengan kelompok eksperimen yang memiliki nilai massa jenis rata-rata terkecil 0,98 pada intensitas 900 mikrotesla selama 50 menit dan 100 menit. Pengukuran massa jenis selanjutnya pada jam ke-40. Pada jam ke-40 ditunjukkan dengan warna biru. Nilai massa jenis rata-rata kelompok kontrol yaitu 0,97 dan massa jenis rata-rata kelompok eksperimen intensitas 900 mikrotesla selama 100 menit menjadi massa jenis terkecil yaitu 0,95. Dapat kita lihat pada grafik nilai massa jenis rata-rata atau sutra. Selanjutnya analisa data dengan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil nilai rata-rata massa jenis, nilai massa jenis kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hasil pengujian nilai massa jenis rata-rata atau sutra dapat dilihat pada tabel output berikut, yang mana pada analisa data hasil pengukuran massa jenis atau sutra dengan uji Kruskal-Wallis pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada data pengukuran massa jenis pada jam ke-10, jam ke-20, jam ke-30, dan jam ke-40 adalah pemaparan adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara massa jenis tahu sutra kelompok kontrol terhadap kelompok eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian, kelompok kontrol mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan kelompok eksperimen yang cenderung mengalami penurunan dan kenaikan massa jenis selama pengukuran. Perubahan nilai massa jenis dapat terjadi karena pemberian paparan medan magnet ELF yang mempengaruhi aktivitas bakteri pada tahu sutra. Medan magnet ELF dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan sel dan dapat menyebabkan adanya perubahan biologis pada organisme. Penelitian Kumairoh menunjukkan bahwa interaksi dan magnet ELF dapat menekan aktivitas pertumbuhan bakteri dengan mentransfer energi ke membran sel hingga terjadi kerusakan struktur. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari jurnal tersebut dan serta kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengaruh paparan medan magnet ELF pada penelitian tersebut. Jurnal ini menyediakan informasi yang berharga tentang pengaruh paparan medan magnet ELF terhadap massa jenis tahu sutra. Hal ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan metode pengawatan pangan dan pemahaman tentang interaksi medan magnet dengan bahan pangan. Yang kedua, riset multidimensi, yang mana jurnal ini mencakup berbagai studi tentang efek medan magnet pada berbagai produk pangan dan organisme biologis. Yang ketiga, metode penelitian yang jelas. Jurnal ini menggunakan desain eksperimen rancangan acak lengkap atau RAL dan analisis statistik yang kuat dengan uji Kruskal-Wallis. Hal ini menunjukkan keandalan metodologi penelitian yang digunakan. Selanjutnya pada kekurangan isi jurnal.
Yang pertama, jurnal ini perlu penelitian lanjutan, yang mana meskipun jurnal ini memberikan wawasan yang berharga, penulis menyarankan penelitian lebih lanjut untuk memahami efek paparan medan magnet dengan intensitas dan lama paparan yang bervariasi. Yang kedua, keterbatasan ruang lingkup, yang mana jurnal ini fokus pada pengaruh medan magnet pada masa jenis tahu sutra, namun tidak memberikan tentang efek pada produk pangan lainnya. Yang ketiga, keterbatasan informasi tambahan. Meskipun jurnal ini memberikan informasi yang berharga, tidak disebutkan apakah penelitian ini mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi masa jenis tahu sutra atau masa jenis tahu sutra seperti suhu dan ataupun kelembapan. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwasanya paparan radiasi medan magnet dengan intensitas 600 mikrotesla, 900 mikrotesla hingga 1200 mikrotesla selama 50 hingga 150 menit dapat mempengaruhi nilai rata-rata masa jenis tahu sutra. Hal ini ditunjukkan oleh grafik kelompok kontrol yang mengalami penurunan cukup besar, sedangkan kelompok eksperimen mengalami peningkatan dan penurunan secara perlahan dengan selisih perbedaan yang kecil. Intensitas yang efektif untuk menghambat perubahan nilai masa jenis tahu sutra yaitu intensitas 1200 mikrotesla selama 100 menit. Hal ini terjadi karena adanya pemberian paparan medan magnet yang menyebabkan perubahan biologis organisme dan menekan aktivitas. Saran yang saya berikan kepada penulis jurnal ini, yang pertama, penelitian lanjutan. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk memahami efek paparan medan magnet dengan intensitas dan lama paparan yang bervariasi. Yang kedua, perluasan ruang lingkup, yang mana jurnal ini dapat diperkaya dengan memperluas ruang lingkupnya untuk mencakup lebih banyak produk pangan dan organisme biologis. Dan yang ketiga, yang terakhir, pertimbangan faktor tambahan, yang mana disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi masa jenis tahu sutra seperti suhu atau kelembapan, yang mana ini akan membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perubahan nilai masa jenis tahu sutra yang disebabkan oleh paparan medan magnet. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.